Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Public Relation. Kontrak perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Nanti bisa kita sepakati bersama. Peraturan dalam mata kuliah Public Relation, mahasiswa diharapkan mengikuti kelas tepat waktu, juga diharapkan mengenai komponen penilaian. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menggunakan metode pembelajaran dan fasilitas yang digunakan. Mahasiswa tidak diperkenankan izin secara japri melainkan kolektif pada Komting Makul Pabres. Jika tidak dikonfirmasi secara terpusat melalui Komting, maka dianggap alpha. Yang terakhir adalah tidak ada pengadaan remedial atau tambah nilai. Penilaian Pabrel di sini keaktifan dan tugas masing-masing 20%, kehadiran 10%, UAS UTS 50%. Operasional mata kuliah Pabrel. Yang pertemuan pertama hanya sebatas kontrak kuliah saja. Untuk pertemuan kedua akan dipresentasikan kelompok 1. Di sini akan membahas tentang communication secara umum dulu, kemudian mengerucut kepada peluang profesi PR. Karena sebelum kita memahami profesi PR, kita harus terlebih dahulu memahami sepintas tentang communication. Pertemuan ketiga, keempat, di situ akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dan 3. Pertemuan kelima kita adakan kuis. Jadi di sini bisa diadakan di akhir pertemuan keempat atau kita membuka pertemuan lagi, itu tidak masalah. Sehingga di sini kita bisa ada peluang untuk menyelesaikan perkuliahan lebih awal. Itu tergantung kesepakatan bersama. Untuk pertemuan ke-6, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami digital public relation, dipresentasikan oleh kelompok 4. Pertemuan ke-7 dipresentasikan oleh kelompok 5, dan pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS, mengkritisi artikel. Kemudian di pertemuan ke-9, 10, 11, di sini akan dipresentasikan kelompok 6, 7, 8. Untuk subtemanya bisa dilihat di RPS. Pertemuan ke-12 kita kembali mengadakan evaluasi berupa kuis. Cut off-nya, materinya adalah setelah kuis pertama. Jadi kuis pertama itu berisi soal-soal dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketiga. Dan kuis kedua itu cut off dari pertemuan kuis pertama. Kemudian pertemuan ke-13, 14 itu dipresentasikan oleh kelompok 9 dan 10. Dan pertemuan ke-15 tidak ada materi, melainkan pengumpulan tugas individu. Pertemuan ke-16 kita mengadakan UAS. Pengumpulan tugas individu pun juga bisa dikumpulkan bersamaan dengan UAS apabila UASnya ingin diajukan lebih awal. Jadi penugasan pertama itu penilaiannya saya ambil dari bahan presentasi kelompok berupa PowerPoint dan paper yang dikumpulkan setiap presentasi. PowerPoint-nya itu diharapkan menggambarkan paper secara singkat namun lengkap. Dan paper itu Ibu harapkan mengambil dari referensi 60-70% dari referensi yang Ibu gunakan dalam RPS. Di situ tinggal masukkan saja e-booknya di Google Scholar. Ada buku elektroniknya. Dan penulisannya pakai e-note. Tidak footnote ya, pakai e-note. Jadi mengutip langsung di setelah kutipan kalimat di dalam kurung. Kemudian mahasiswa yang tidak berkontribusi dalam tugas kelompok, ketua kelompok punya hak untuk memberitahukan kepada dosen secara japri untuk objektivitas penilaian. Kemudian penugasan 2 membuat identifikasi permasalahan terkait public relation menggunakan 5W1H dikumpulkan pada pertemuan ke-15. Kemudian UTS itu modelnya kritisi riset public relation pada G-form dan upload bukti ke artikel. UAS berbentuk pilihan ganda dan tidak ada remedi.
Terima kasih, mungkin